Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Nay. Semoga hari ini dan selamanya semua penonton Dapur Nay diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di kesempatan kali ini, Dapur Nay membuat bolu marmer pandan dengan teknik all-in-one. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita lelehkan dulu 100 gram margarin setara dengan 7 sendok makan. Setelah sekitar 80% margarinnya meleleh atau mencair, kemudian angkat, lanjut aduk-aduk sampai margarinnya benar-benar meleleh. Setelah margarinnya benar-benar meleleh, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 5 butir telur suhu ruang, 140 gram gula pasir setara dengan 10 sendok makan, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet, 1 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 150 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 15 sendok makan. Kemudian aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat di mixer tepungnya tidak berhamburan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, rapikan sebentar. Setelah itu lanjut mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Selanjutnya masukkan 1 saset santan instan setara dengan 65 ml, lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur, tambahkan 60 ml minyak goreng atau minyak sayur, lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur seperti ini, masukkan margarin yang sudah kita tim sebelumnya. Dan ini keadaannya sudah dalam suhu ruang ya teman-teman. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata, lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata. Saat mengaduk seperti ini, pastikan semua bahan tercampur dengan rata, karena kalau ada cairan yang mengendap di dasar adonan, bolunya bisa jadi bantat. Jadi pastikan semua bahan tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, ambil 1/4 bagian adonan. Ini nanti kita jadikan untuk adonan coklat. Nah, untuk adonan yang sisa, tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Supaya warnanya lebih cantik, tambahkan pewarna makanan warna hijau muda secukupnya, ini opsional, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Nah, untuk adonan ini, tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk setara dengan 7 gram, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, tambahkan 1 saset kental manis coklat setara dengan 3 sendok makan atau 37 gram, lalu tambahkan sedikit pasta coklat, ini opsional, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang, lalu olesi dengan Carlo. Carlo terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 7 cm ya teman-teman. Selanjutnya masukkan setengah bagian adonan pandan ke dalam loyang. Kemudian masukkan adonan coklat. Kita sisakan sedikit untuk motif ya teman-teman. Setelah itu masukkan sisa adonan pandan. Kemudian hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar, lalu beri motif sesuai selera.
Setelah selesai diberi motif seperti ini, lalu adonan ini siap kita panggang. Dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven, kemudian panggang di suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama 40 menit sampai matang, dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 40 menit dipanggang, ini bolunya sudah matang. Untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk. Apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya langsung keluarkan bolu dari loyang. Nah, ini dia bolu marmer pandannya sudah jadi. Setelah bolunya sudah dingin, kemudian potong-potong sesuai selera. Bolu marmer pandan ini rasanya super duper enak, super duper mantul, super duper empuk, super duper lembut, super moist, sama sekali tidak seret di tenggorokan, manisnya pas, gurih. Ini enak banget dan wajib dicoba ya teman-teman, harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Nay. Terima kasih.